أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan sebelumnya telah disinggung sedikit tentang surah Al-Ma'un, yakni mengenai orang-orang yang melaksanakan berbagai ritual keagamaan tapi tidak menimbulkan pribadi surgawi dalam dirinya. Kenapa? Karena mereka mengusir anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makanan kepada orang-orang miskin. Padahal sebagaimana telah dikemukakan dalam hadis qudsi bahwa keberadaan Allah Ta'ala itu adanya bersama dengan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Artinya melalui keberadaan mereka itulah orang-orang yang punya harta untuk diinfakkan di jalan Allah Ta'ala dapat memperagakan sifat-sifat terpuji tasbih Allah Ta'ala sebagaimana ini dicontohkan oleh para Nabi Allah, khususnya oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang terbaik dan rahmat bagi seluruh alam. Mengenai hal tersebut Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau belanjakanlah barang-barang yang baik yang kamu usahakan, barang-barang baik yang kamu usahakan, dan juga sesuatu yang kami keluarkan dari bumi bagi kalian, baik itu pertanian, hasil pertanian atau perkebunan dan juga hasil pertambangan. Dikatakan bahwa selanjutnya, dan janganlah kamu memilih yang buruk daripadanya lalu kamu menafkahkannya sebagai sedekah. Padahal terhadap barang yang buruk tadi kamu sendiri tidak mau menerimanya, tidak mau mengambilnya, kecuali sambil memicikan mata terhadapnya karena tidak suka. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi sifat Allah Ta'ala yang disebut di sini Maha Kaya dan Maha Terpuji. Oleh karena itu, begitu juga dalam pembelanjaan harta di jalan Allah pun, yaitu harus dengan cara-cara yang terpuji. Lalu selanjutnya dikata Allah Ta'ala berfirman, As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Dan setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kekejian, dan Allah menjanjikan kepada kamu ampunan darinya serta karunia, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Fakir atau fuqara artinya berarti ia membuat lubang ke dalam mutiara. Jadi mutiara itu dilubangi, arti dari fuqara. Faqura berarti ia menjadi miskin dan kekurangan. Dan fakiro berarti ia mengidap penyakit tulang punggung. Jadi fakir berarti kemiskinan, bisa juga kekurangan atau kebutuhan yang sangat memberatkan kehidupan si miskin, kesusahan atau kecemasan atau kegelisahan pikir. Jadi miskin dan fakir ini ada perbedaan. Kalau miskin itu mungkin karena tidak memiliki sarana, ya, sehingga dia tidak mengembangkan potensi
pada dirinya. Padahal dia memiliki potensi jasmani rohani yang baik. Tapi karena tidak ada sarananya untuk mengembangkan itu, maka kehidupannya menjadi susah. Sedangkan fakir adalah dia memiliki suatu kekurangan. Penderitaan itu dikatakan di sini misalnya tulang punggungnya tidak baik. Di sini dikatakan bahwa tulang punggung jika mengidap suatu penyakit, artinya dia sudah tidak bisa tegak. Karena tulang punggung inilah yang membuat orang bisa tegak, bisa gerak lincah segala macam. Nah, jadi fakir ini adalah orang yang ada penyakit di tulang punggung. Jadi bukan karena miskin, bukan karena sekedar berkekurangan, tapi ada tadi penyakit. Jadi sulit dia mengembangkan potensinya. Oleh karena itu fakir ini sebenarnya lebih menderita, lebih perlu dibantu daripada orang miskin. Jadi ayat yang dibacakan tadi yaitu bahwa setan menakut-nakuti kalian, hai orang yang beriman, dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kekejian, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunia, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Jadi ayat ini melenyapkan rasa takut yang dibisikkan setan bahwa membelanjakan harta dengan sukarela di jalan Allah dapat menjadikan seseorang bangkrut, dapat menjadikan jatuh miskin. Sebaliknya justru ayat ini menerangkan dengan tegas bahwa jika orang-orang kaya tidak membelanjakan dengan sukarela dalam urusan yang baik, akibatnya ialah akan terjadi fakir nasional, kefakiran nasional. Artinya negeri akan menderita dalam bidang ekonomi dan akan mengalami kemerosotan akhlak. Karena apa? Karena orang miskin merugi juga makan, akhirnya melakukan berbagai tindakan yang di luar hukum agama dan negara. Jadi siapa yang salah? Jangan selalu menyalahkan mereka. Sebab mereka itu seandainya diberi bantuan, mungkin tidak akan menjadi orang yang seperti itu. Karena jika kebutuhan ekonomi anggota-anggota masyarakat yang kurang beruntung tidak terpenuhi secara layak, mereka akan cenderung menempuh perbuatan fahsya. Ini cara yang buruk dan bertentangan dengan akhlak yang baik, bertentangan dengan hukum agama maupun negara, yaitu untuk mencari nafkah mereka. Karena itu di sini dikatakan sekali lagi, setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kekejian, dan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunia, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Inilah yang dimaksud dengan surah Al-Maun, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Adakah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan orang yang mendustakan din, pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang yang mengusir, menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah mereka yang salat. Artinya celakalah mereka yang bangga hanya sekedar melakukan ritual keagamaan, tetapi alladzina hum an salatihim sahun, tetapi lalai dari salat mereka. Tetapi mereka tidak mengerti hakikat salat, hakikat ibadah. Untuk apa beragama itu? Untuk apa beribadah itu? Itu untuk takhlaqu bi akhlaqillah, untuk memperagakan sifat-sifat sempurna tasbih Allah Ta'ala yang dicontohkan oleh para Nabi Allah, khususnya oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Tapi mereka apa? Alladzina hum yura'un. Sedangkan mereka itu yang mendustakan agama itu hanya sekedar riya, hanya sekedar untuk dilihat orang lain,
hanya segera untuk mendapat pujian, hanya untuk segera tujuan-tujuan duniawi. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka menahan diri dari memberi sedekah yang halal. Kenapa? Kami susah payah mencari harta duniawi. Bagaimana mungkin kami begitu saja memberikan kepada orang miskin, anak-anak yatim? Biarin saja Allah Ta'ala yang sendiri yang memberi makan. Begitulah ketidakmengertian dari orang-orang yang mendustakan din, mendustakan agama. Akibatnya memang ritual agama dilaksanakan, tetapi khasiat agama, terutama khasiat sholat dalam ini yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang bisa membuat orang berpribadi surgawi, tidak terwujud, tidak nampak dalam amal perbuatan mereka. Insyaallah masalah ini kita bahas pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.